Alright, so guys, now I'm at Portal Fighter Roastery, one of the coffee shop in Ngawi. And today I will meet Mas Rama, a roaster in this coffee shop. So, let's find out now the coffee is roasted. So guys, today I have occasion to meet with Mas Rama, a roaster in the Portal Fighter Roastery in Ngawi. And today I'll invite you to learn and looking for information about coffee roastery by Mas Rama. Baik Mas Rama, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik Mas Rama ya? Ya. Nah, jadi berhubung kali ini kita akan menggali informasi seputar roasting, bener ya panggilannya? Roasting. Nah, sebagai roaster nih Mas Rama, ini mungkin Mas Rama bisa memberikan informasi atau ngasih penjelasan seputar roasting ini. Soalnya saya pernah searching di internet kan Mas, itu ternyata roasting itu ada levelnya Mas. Ternyata nggak asal roasting tapi ada levelnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Secara rinci ada level-levelnya sendiri. Jadi paling nggak di situ ada light roast, tingkat kematangan pertama, ada medium roast, sama dark roast. Sebenarnya ada berapa macam sih Mas itu? Ada banyak sih, Banyak ya? ada banyak sekali. Kayak light roast, habis itu nanti ke mediumnya. Di medium itu ada nanti yang levelnya medium tuh masih banyak lagi sih. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih asing dengan istilah roasting, apa sih itu roasting kan pakai bahasa asing? Mungkin bisa dijelaskan Mas Rama? Ya secara simpel jadi kayak memasak kopi gitu, dari biji mentah bikin matang gitu aja. Sangrai? Iya, di sangrai. Iya. Gitu. Nah, kemudian dari level roasting ini sendiri, ini apakah akan mempengaruhi atau ada perbedaan dengan penyeduhannya? Maksudnya diolah untuk dijadikan minuman yang bagaimana gitu? Apa mempengaruhi juga Mas? Iya, mengaruhi. Jadi tahap-tahapan kayak level-level roasting tuh mengaruhi dari teknik penyeduhannya juga sih. Jadi kopi kalau yang light roasting itu paling cocok buat yang manual. Kopi manual, kopi yang seduhan manual, nggak pakai mesin. Kalau yang medium biasanya buat tubruk atau buat yang mungkin di espresso juga bisa buat ngaruhi ke balance-nya rasanya kopi. Kalau yang pengen lebih strong lagi mungkin di dark roast. Mungkin cenderung keluar cuma pahit aja rasanya. Oke, berarti kayak apa ya istilahnya, semakin lama waktu masaknya nyangrainya itu nanti rasanya yang keluar itu lebih kuat yang pahitnya itu. Iya, kalau yang udah dark roast pasti pahit aja. Oh, gitu. Tapi kebanyakan kalau yang orang-orang buat tahu rasanya kopi itu macam-macam biasanya di level medium roast. Iya. Jadi untuk level yang dark roast sendiri enaknya di mix untuk penyeduhannya. Mungkin bisa jadi dibuat blend, house blend. Oh, iya. Buat espresso biasanya yang cenderung yang bodinya tebel kayak gitu. Jadi paling nggak kalau dark roast tuh biasanya di blend sih. Oh, iya. Supaya rasa pahitnya ini nggak terlalu ini ya? Iya, nggak terlalu menonjol. Biasanya di blend sama yang arabica gitu. Yeah. Nah, kebetulan Mas Rama, sekarang kita kan ada di Ngawi nih ya, Ngawi. Nah, di Ngawi itu ada satu kecamatan, namanya Kecamatan Jogorogo, Merayudan. Pasti udah nggak asing Mas Rama ya? Iya, benar. Ada kopi Excelsa, atau biasa dikenal sama masyarakat Ngawi itu kopi Merayudan. Nah, untuk kopi Excelsa sendiri, ini menurut Mas Rama, karakter yang membedakan kopi Excelsa ini dengan kopi yang lain itu apa Mas Rama? Bicara kopi Excelsa tuh menurut saya kopi yang unik. Iya, unik dari segi rasa. Orang awam pun yang nggak suka kopi disuruh coba pasti udah tahu bakalan rasanya seperti apa. Dia itu punya ciri khas rasa nangka. Dia langsung dominan keluar rasa nangkanya. Gitu. Terus untuk roasting sendiri itu pakai level yang mana kalau untuk Excelsa itu? Kalau Excelsa lebih cenderung, kalau yang buat manual bisa dibuat light, jadi biar tahu karakternya rasanya kopinya itu keluar, biasanya di light roast kan. Itu nanti cenderung muncul nangkanya, jadi agak ada asamnya sedikit, pahitnya mungkin bakalan hilang kalau di light roast.
Tapi kalau yang buat espresso sampai medium aja, jangan sampai dark roast, karena di dark roast nanti keluar minyak. Oh, bisa keluar minyak Iya, gitu. keluar minyaknya dan itu nggak bagus buat yang di grinder. Oh, iya. Biasanya ada trouble di situ. Paling nggak kalau Excelsa lebih ke medium aja sih kalau buat espresso. Baik. Terus untuk olahan atau penyajian kopi Excelsa sendiri ini peminatnya itu mereka kebanyakan lebih minat diseduh bagaimana Mas? Oh, kalau aku sih mending cenderung ke es sih. Es ya? Iya, jadi basicnya dibikin espresso, nanti mungkin ditambahin susu atau gimana, es kopi susu. Tapi di Porta Fighternya sendiri peminat Excelsa ini cukup banyak ya Mas ya? Oh, banyak sekali. Bahkan setiap hari pasti keluar menunya. Baik. Ya untuk harapan kedepannya Mas tentang Excelsa Kopi ini yang asli dari Ngawi. Iya. Ini harapan kedepannya gimana? Harapannya sih biar orang-orang semuanya tahu kalau di sini ada kopi, terutama kopi Excelsa yang jadi idola lah. Karena udah lama juga aku riset tentang kopi ini, dan pengennya orang-orang tuh bisa tahu kalau di Ngawi ada kopi. Selain itu juga bisa ngerasain rasa kopinya yang menurut saya unik. Dari di situ tuh cenderung keluar nangka yang manis, nangka yang matang gitu. Iya. Apalagi kalau ditambah es, dibikin es kopi susu, itu bakalan istimewa rasanya. Iya. Karena kebetulan kalau di Indonesia ini kan yang paling terkenal atau paling sering dikonsumsi itu kan jenis Robusta, itu benar Mas ya? Iya benar. Ya jadi mungkin nggak banyak masyarakat juga yang tahu kalau ternyata itu ada kopi Excelsa, dan kebetulan kopi ini juga dibudidaya di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Kecamatan Jogorogo, Desa Ngrayudan. Iya. Baik teman-teman semua, begini hasil wawancara saya mengenai proses roasting dan tentang Excelsa Kopi berdasarkan pandangan dari Mas Rama, yaitu roaster di Porta Fighter Roastery yang ada di Kabupaten Ngawi. Baik, terima kasih Mas Rama telah meluangkan waktunya, dan mungkin kita bisa kembali next time. Iya, terima kasih.